Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Angelica Sylvia Thomas. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis kali ini yang akan kita bahas mengenai perusahaan Kodak yang mengalami kebangkrutan. Kodak adalah perusahaan raksasa di Amerika Serikat dalam industri fotografi. Tetapi pada Januari tahun 2012, Kodak mengajukan kebangkrutan. Kodak memiliki total aset sekitar 5,1 miliar USD. Kodak juga memiliki kewajiban liabilitas yang sangat besar yang pada saat itu diperkirakan mencapai sekitar 6,7 miliar USD. Adapun latar belakang dari kebangkrutan Kodak, yaitu perusahaan ini mengajukan kebangkrutan berdasarkan bab 11 dari Undang-Undang Kebangkrutan AS yang memungkinkan restrukturisasi untuk melanjutkan operasi sambil mencari cara untuk membayar kreditur mereka. Ketidakmampuan untuk menyeimbangkan antara aset dan liabilitas ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perusahaan menuju kebangkrutan. Mari kita bahas beberapa aspek yang menyebabkan kebangkrutan dari Kodak tersebut. Pertama, ada aspek sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini termasuk dalam kepemimpinan dan manajemen. Menurut saya, kepemimpinan di Kodak gagal mengenali dan merespons perubahan besar dalam industri fotografi, terutama peralihan dari film ke teknologi digital. Manajemen tidak memiliki visi strategis yang kuat untuk memimpin transisi ke era digital, meskipun mereka adalah pelopor dalam teknologi kamera digital. Kurangnya inovasi dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan cepat memperburuk situasi dari perusahaan tersebut. Yang kedua, yaitu budaya perusahaan. Budaya di dalam Kodak cenderung mempertahankan status quo dan menunjukkan resistensi terhadap perubahan. Ketidakmampuan untuk membangun budaya yang mendukung inovasi dan adaptasi teknologi membuat perusahaan sulit bersaing dengan pemain baru yang lebih fleksibel dan inovatif. Aspek yang ketiga yaitu pengembangan karyawan. Kodak tidak berinvestasi cukup dalam pengembangan keterampilan karyawan untuk mengelola dan mengoperasikan teknologi digital baru. Kurangnya investasi dan dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan membuat karyawan tidak siap menghadapi perubahan teknologi dan menghambat kemampuan perusahaan untuk bertransformasi. Adapun dalam beberapa aspek pemasaran yaitu pertama, perubahan preferensi konsumen. Konsumen semakin beralih ke fotografi digital yang menawarkan kenyamanan, kemudahan, dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan film tradisional. Kodak tidak mampu merespons dengan cepat pergeseran preferensi konsumen ke teknologi digital yang menyebabkan kehilangan pangsa pasar yang signifikan. Kedua, strategi pemasaran yang tidak efektif. Kodak terus memasarkan produk berbasis film, bahkan ketika pasar sudah mulai beralih ke digital. Ketidakmampuan untuk mengubah strategi pemasaran dan fokus pada produk digital membuat Kodak tertinggal jauh di belakang para pesaingnya seperti Canon, Sony, dan Nikon. Dan yang ketiga yaitu pengembangan produk. Meskipun Kodak mempelopori teknologi kamera digital, mereka tidak mengembangkan produk-produk yang kompetitif di pasar digital. Kegagalan untuk komersial dan memasarkan teknologi digital secara efektif mengakibatkan hilangnya posisi dominan mereka di pasar fotografi. Adapun beberapa aspek finansial yang mempengaruhi yaitu pertama, beban utang yang tinggi. Kodak memiliki beban utang yang besar yang membatasi fleksibilitas finansial dan kemampuan untuk berinvestasi dalam inovasi dan teknologi baru. Beban utang yang tinggi membuat perusahaan tidak mampu melakukan investasi yang diperlukan untuk mengikuti perkembangan industri dan merespons perubahan pasar. Yang kedua, penurunan penjualan. Penurunan permintaan untuk film fotografi dan produk terkait secara drastis mengurangi pendapatan Kodak. Pendapatan yang menurun tidak cukup untuk menutupi biaya operasional dan pembayaran utang yang menyebabkan krisis finansial yang mendalam. Dan yang ketiga yaitu kurangnya investasi dalam teknologi digital. Kodak terlambat berinvestasi dalam teknologi digital dan tidak mengalokasikan cukup sumber daya untuk pengembangan produk digital yang inovatif. Kurangnya investasi dalam teknologi digital membuat Kodak tidak kompetitif di pasar yang semakin didominasi oleh teknologi digital.
Kesimpulannya yaitu, kebangkrutan Kodak adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor yang saling terkait, dari aspek SDM, manajemen yang kurang adaptif, dan budaya perusahaan yang resisten terhadap perubahan memperburuk situasi mereka. Dari aspek pasar pemasaran, kegagalan untuk merespons perubahan preferensi konsumen dan strategi pemasaran yang tidak efektif menjadi masalah utama. Dari aspek finansial, beban utang yang tinggi dan kurangnya investasi dalam teknologi digital menghambat kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam persaingan yang ketat. Secara keseluruhan, kebangkrutan Kodak mencerminkan pentingnya adaptasi, inovasi, dan manajemen yang efektif dalam menghadapi perubahan pasar dan teknologi. Perusahaan yang tidak mampu mengikuti dinamika pasar dan berinvestasi dalam teknologi baru cenderung mengalami kesulitan dalam jangka yang panjang. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.